Gantian tahun semakin dekat juga tentunya dengan pemilu 2024. Isu panas di panggung politik ini semakin banyak yang beredar. Kalau yang terkait dengan Presiden Joko Widodo tentunya mengenai putusan MK dan juga kita dengarkan bagaimana ini Mas Gibran Rakabuming Raka dari PDIP ataupun juga kader PDIP malah dicalonkan untuk bisa maju bersama dengan Prabowo Subianto yang merupakan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, hal-hal semacam ini kemudian berupaya diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui jamuan makan siang. Nah, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi sebelum jeda bahwa politik meja makan ini memang kerap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi ada satu pesan lagi bahwa netralitas harus dijunjung tinggi. Pertanyaannya seperti yang sudah Anda dengarkan dalam tayangan tadi, akankah Presiden Joko Widodo bisa netral dalam pemilu 2024 ketika putra sulungnya ini ikut dalam kontestasi? Untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut sudah hadir para narasumber, para pengamat yang ada di saya atau ada di samping saya di studio selaku pengamat komunikasi politik yaitu Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Bu Putri, terima kasih atas undangannya. Iya. Dan juga akan melihat dari sudut pandang politik mengenai hal ini Kang Ujang Komarudin sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, selamat malam. Kang Ujang. Malam, Mbak Putri. Baik, Bang Emrus dan Kang Ujang akan mengamati dari studio tapi juga perwakilan dari partai-partai politik, dari koalisi-koalisi yang juga mengusung 3 baca pres, baca wapres ini akan memberikan pandangannya juga melalui daring. Sudah bergabung dengan kita yang juga mewakili Gerindra Koalisi Indonesia Maju yaitu adalah Bang Andre Rosiade. Bang Andre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam Putri, sehat Putri. Sehat Bang Andre. Mas Bimo, Uni Irma, Ujang, sama Bang Emrus. Selamat malam semuanya. Baik, yang juga mengusung. Ketemu lagi. Betul sekali. Sama Andre. Yang juga mengusung ini pasangan Amin, yaitu Mbak Irma Suryani. Mbak Irma Suryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Irma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Bimo, apa kabar? Andre, alhamdulillah. Ya, Pak Emrus dan Putri. Baik. Semoga semua sehat-sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Kemudian juga ini yang kalau kita lihat kan memang 5 tahun yang lalu bareng dengan Mbak Irma, yaitu adalah ada Mas Arya Bima atau Mas Bimo. Mas Bimo ini mewakili ataupun juga mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Selamat malam Mas Bimo. Selamat malam semuanya. Baik, sebelum kita dengarkan perwakilan ataupun juga pandangan dari koalisi-koalisi ini yang mengusung pasangan-pasangan ini, saya ingin terlebih dahulu dari komunikasi politiknya, melihatnya Bang Emrus seperti apa kemudian adanya politik meja makan, undangan yang kalau kita lihat memang sepertinya baik-baik saja, mesra-mesra saja Pak Jokowi dengan 3 baca pres ini. Baik, saya pikir ini suatu upaya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo di tengah memang polemik tentang pemasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya kira sangat tinggi dinamika wacana di ruang publik ketika memang Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun dari kepala daerah dan kemudian tidak lama kemudian bahwa Gibran mencalonkan diri. Artinya bahwa tidak bisa dilepas begitu saja bahwa keputusan tersebut langsung atau tidak langsung memberikan karpet merah kepada Gibran. Dan wacana publik pun berbagai hal muncul konsep, ada yang mengatakan mahkamah keluarga, mahkamah kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Karena memang kalau secara jujur kita melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang sangat substansi adalah tidak memberikan katakanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Diberikan semacam privilege kepada kepala daerah, kenapa tidak diberikan juga kepada dosen, kepada jurnalis, dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah kepala daerah ini sudah luar biasa, begitu kan? Padahal di tengah misalnya ratusan kepala daerah berurusan dengan katakanlah KPK gitu atau korupsi. Jadi idealnya memang diberikan kesempatan itu kepada setiap warga negara yang minimal di usia 40 tahun. Nah, oleh karena minimal 40 tahun. Oleh karena itulah maka wacana publik, komunikasi publik sangat kencang sekali, bahkan muncul diksi-diksi lagi, yaitu apa? Pembangkangan, kan muncul juga itu, baru kemudian dinasti politik dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan pertemuan ini saya pikir ini salah satu teknik komunikasi yang bisa
katakanlah suasana itu bisa menjadi sejuk, karena memang relasi antar manusia itu kadang-kadang bisa memanas, bisa tegang, bisa juga cooling down lagi atau lebih dingin lagi, itu biasa itu terjadi. Kalau Bang Emrus melihat nih dari ekspresi, setidaknya walaupun kita melihatnya hanya terbatas ya begitu ya, tidak semuanya dari awal sampai akhir tapi hanya sebagian, cukup welcome juga kah dari 3 baca pres ini menerima kedatangan ataupun juga datang ke Istana Merdeka ini? Baik, saya kira tidak hanya 3, termasuk Pak Joko Widodo, mereka saling welcome satu dengan yang lain. Salah satu lambang nonverbal, mereka duduk di meja bundar. Artinya meja bundar kan berarti tidak ada pada posisi superior dan inferior. Baru kemudian mereka berkomunikasi tanpa protokol. Satu dengan yang lain mereka bebas mengucapkan. Baru kemudian mereka bersantap makanan yang berbagi bersama. Tidak di sesuatu yang berbeda. Saya pernah diundang Bapak Presiden ke istana, posisi duduk kita itu memeja memanjang seperti ini. Waktu itu Ketua KSP sebagai moderator, jadi satu-satu diminta untuk berbicara. Kalau ini kan lepas begitu saja. Hangat, relax, betul, lepas jadi, semuanya. Dan ke posisi mereka sama dalam proses komunikasi. Saya melihat ini sesuatu yang positif di dalam hal mencairkan suasana dalam konteks yang menimbulkan ketegangan wacana. Oleh karena itu ke depan, ini saran saya kepada teman-teman partai politik dan pada calon, supaya nanti ketika ada ketegangan seperti nanti di kampanye, duduklah bersama para calon presiden ini, sekali seminggu lah makan bersama. Bila perlu kita diajak ikut makan bersama kan, itu kan suasana yang sangat baik sekali. Jadi ketegangan tidak terus dilakukan dengan ketegangan terus, karena kita harus buat pemilu itu yang menggembirakan semua pihak. Demikian. Baik, Kang Ujang, sudah cukupkah kemudian politik meja makan ini meredakan semua tensi panas yang ada di suhu politik? Yang pertama ada 2 hal yang bisa saya baca. Di tengah derasnya kritikan terhadap Pak Jokowi terkait misalkan soal netralitas, apakah Pak Jokowi cenderung kepada capres-cawapres tertentu, ini kan dijawab dengan simbolik. Nah, makan siang ini simbolik jawaban Pak Jokowi kepada publik, kepada masyarakat yang deras mengkritik ya kan arah dukungan Pak Jokowi itu dengan makan siang. Nah, yang kedua saya melihat kelihatannya Pak Jokowi ingin punya legacy ke depan. Legacy baik dalam konteks pemerintahannya, bahwa di masa kepemimpinan Pak Jokowi bahwa pemilu dipastikan akan berjalan dengan aman, ya damai dan tertib. Ini penting. Karena kalau ini bisa dilakukan dengan baik, dengan smooth oleh Pak Jokowi, maka citra positif itu akan kembali kepada Jokowi. Begitu juga sebaliknya, jika memang pemilunya nanti tidak netral gitu ya, ada misalkan penggunaan ya struktur dan infrastruktur negara untuk kepentingan misalkan politik, maka ini juga akan kembali ke Pak Jokowi. Jadi saya melihatnya bahwa ada 2 sisi yang bisa dilihat dan dinilai dari situ. Nah, dalam konteks itu saya melihatnya bahwa cukupkah ini? Tentu belum. Ada rangkaian-rangkaian ke depan yang harus dipastikan bahwa proses simbolik ini harus kita kawal bersama. Dipastikan misalkan teman-teman media, Bang Emrus sebagai dosen, lalu kita pengamat politik, masyarakat untuk melihat bahwa apakah betul apa yang menjadi simbolik ini Pak Jokowi ingin di tengah, ingin netral, tidak mendukung siapapun, dipastikan realisasinya seperti apa. Karena ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Jokowi untuk menghadirkan pesta demokrasi yang berkeadilan. Dan ini menjadi ruh dan legasi Pak Jokowi yang harus menjadi sesuatu yang baik bagi Pak Jokowi. Baik, Mas Bimo, langsung saja Mas Bimo. Selama ini kan kemudian kita tahu adanya kader-kader PDIP, keluarga Pak Jokowi, begitu kan, malah kemudian ke koalisi yang lainnya. Nah, apakah kemudian dengan makan siang bersama ini sudah cukup meredakan isu panas itu, Mas Bimo? Ya, begini, saya berangkat dari apa yang ada. Dari apa yang ada sekarang ini, memang wacana publik muncul ketidaknetralitasan seorang Presiden Jokowi. Itu tercermin dari berbagai proses Mas Wali Kota yang mulai dari pengubahan satu kalimat yang membolehkan usia 40 tahun kecuali adalah kepala daerah yang pernah menjadi kepala daerah. Dan secara pribadi Pak Jokowi sudah tidak netral. Pak Jokowi ya, dia memberikan restu dan putranya menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sebagai Pak Jokowi sudah tidak netral, ya kan? Dan itu saya kira sah dan wajar karena ada hubungan relasi antara bapak dan anak di keluarga gitu. Tetapi di sini ditunjukkan ketidaknetralan Pak Jokowi itu harus ditempatkan pada posisi yang berbeda
pada posisi ketidaknetralan sebagai kepala negara. Nah, pertemuan ini yang mengundang bukan Pak Jokowi, yang mengundang adalah Presiden Republik Indonesia, yang kebetulan Pak Jokowi mengundang kandidat calon presiden Pak Prabowo, calon presiden Mas Anies Baswedan, dan calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Ini ditunjukkan sebagai kepala negara, dia adalah netral. Sebagai Pak Jokowi jelas tidak netral. Dia memberi restu pada Mas Wali Kota Gibran kepada Pak Prabowo, dan itu sudah disampaikan pada saat acara Harlah Nahdlatul Ulama. Nah, saya melihat bahwa pertemuan hari ini merupakan satu proses penegasan Pak Jokowi sebagai kepala negara. Saya adalah akan berdiri pada posisi netral. Karena akhir-akhir ini sudah terasa itu ya, penggantian Kapolres, Kapolda, begitu juga beberapa Wakapolda sudah mempengaruhi berbagai fungsi elektoral. Kemarin Wamen Menteri Pertahanan membagi sertifikat, memberikan salam, jangan lupa salam dari Pak Prabowo dan Mas Wali Kota. Menteri-menteri ini harus meneladani pada posisi Pak Joko Widodo, dan Pak Joko Widodo sebagai presiden selama pemilu 2019 itu netral, tidak menggunakan perangkat negara. Saya kira itu pesan yang ingin disampaikan. Saya sepakat sama Mas Ujang, ini jangan hanya simbolik yang sangat pragmatis mendapatkan persepsi publik yang positif karena menganulir dari persepsi yang negatif selama proses MK kemarin, tetapi harus ditindaklanjuti betul, kan akan disoroti ketidaknetralan aparat yang paling punya kekuasaan tertinggi Pak Presiden terkait dengan putranya Pak Jokowi yang sudah didukung jadi calonnya wakilnya Pak Prabowo. Saya kira itu, dan acara tadi sangat bagus, memberikan rasa keteduhan kepada masyarakat bahwa kita Pilpres ini tidak boleh ada sesuatu yang munculnya permusuhan, tetapi pemilu adalah sesuatu yang harus serius, tapi tidak perlu harus bermusuhan. Karena ada yang mulai mengatakan, kita yang riang-riang saja, kita yang santai-santai saja. Enggak. Pemilu tidak santai. Pemilu adalah menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Saya kira itu. Baik, Mbak Irma, cukup yakinkah kemudian dengan netralitas yang akan dijunjung oleh Presiden Joko Widodo, Mbak Irma? Mbak Irma mungkin sepertinya masih ada gangguan, ada kendala komunikasi dengan kami coba perbaiki. Tapi mungkin Bang Andre juga bisa berikan pandangan. Bang Andre, ada tuntutan loh kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa menjaga netralitasnya, Bang Andre. Ya, saya rasa semua orang mengapresiasi ya, baik yang ada di berbagai tokoh yang ada, semua mengapresiasi. Saya baca di berbagai tokoh, tapi sebelumnya tentu undangan Presiden Jokowi kepada 3 capres ini adalah simbol yang sangat bagus ya, untuk menjaga kondusivitas politik kita. Bahkan kami, Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju dari awal sangat yakin Pak Jokowi, Presiden Jokowi akan dalam posisi yang netral. Sekalipun kami mencalonkan Mas Gibran. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa beliau selama ini selalu berdiri di atas semua golongan. Beliau seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa, dan untuk itu beliau sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa beliau akan netral. Nah, kalau kita baca pernyataan-pernyataan tokoh, ya tadi hari ini kita lihat bagaimana Mas Ganjar menyampaikan bahwa pertemuan tadi sangat sangat penuh tawa. Lalu Pak Surya Paloh mengapresiasi pertemuan hari ini. Lalu kita dengar pernyataan Caimin bahwa beliau ya melihat pertemuan itu kesimpulannya presiden dan aparatur bakal netral. Mas Anies pun percaya Pak Jokowi akan netral. Jadi ini menunjukkan hal yang positif. Suasana yang teduh dan sejuk, dan itu harapan kita semua bahwa memang pemilu itu serius seperti yang disampaikan Mas Bimo. Kita berkompetisi, tapi suasananya tentu harus kita jaga bersama supaya sejuk, riang dan gembira, sehingga masyarakat itu datang ke TPS itu bukan dengan rasa ketakutan, tapi dengan rasa senang, bahagia menyambut pemimpin baru yang akan menggantikan Pak Jokowi. Karena siapapun yang terpilih, apakah Pak Prabowo, Mas Ganjar, atau Mas Anies, itulah presiden kita semua.
Presiden Republik Indonesia. Jadi ini yang harus kita jaga, suasana kondusivitas ini, suasana yang sejuk dan teduh. Dan alhamdulillah Pak Jokowi sudah menyampaikan ketegasan beliau akan netral. Di acara Hari Santri beliau menyampaikan beliau akan netral, lalu kepada seluruh aparatur, para PJ beliau juga menyampaikan beliau sangat netral. Dan kita lihat respon yang positif dari berbagai tokoh. Bahkan Mbak Puan pun menyampaikan Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut. Itu pernyataan Mbak Puan. Mas Anies pun yang dianggap antitesanya Pak Jokowi juga sangat yakin Pak Jokowi akan netral, termasuk juga Caimin calon wakil presidennya Mas Anies. Jadi menurut saya ini betul-betul yang sejuk, teduh, dan inilah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Saya dengan Mas Bimo, Uni Irma, kita bertiga mungkin berkompetisi secara ketat. Tapi saya, Uni Irma, dan Mas Bimo adalah keluarga besar Indonesia. Yang harus kita jaga persatuan dan kesejukan demi Indonesia Emas 2045. Baik, Mbak Irma, betul nggak sih Mbak Irma cukup yakin dengan netralitas yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo? Apalagi kalau sebelum makan siang ini Pak Anies sempat berbicara bahwa negara ini tidak hanya dimiliki oleh 1-2 keluarga saja. Walaupun memang pernyataan itu disebutkan sebelum makan siang. Tapi nanti Mbak Irma dijawabnya ya setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Mbak Irma sudah bisa mendengar suara saya ya, sepertinya ya, kami sudah perbaiki jalur komunikasi tadi. Iya, Mbak Irma. Ya, seperti yang sudah sempat saya singgung sebelum jeda, Mbak Irma, bagaimana kemudian keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo betul-betul akan netral dalam pemilu di 2024 ini. Kalau kita lihat kan sebelumnya, sebelum makan siang ini memang digelar, Pak Anies sempat mengatakan bahwa negara ini juga bukan milik dari 1-2 keluarga saja, Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Iya. Nasdem dari awal kita mendirikan partai selalu punya pikiran positif ya dan tidak pernah berpikir negatif. Tapi ingin saya jelaskan di sini bahwa tidak pernah ada pemilu di dunia ini yang nggak curang. Nah, kecurangannya itu sebatas ya, prosentasenya berapa itulah nanti yang akan kita kawal. Mohon maaf saya harus bicara seperti ini. Nah, yang ketiga, saya ingin juga sampaikan kalau kasus seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia hari ini terkait dengan keputusan MK untuk bisa meloloskan calon, kita harus ingat ke belakang. Kalau tidak salah dulu juga pernah terjadi. Ya, waktu di zaman, mohon maaf sekali, ketika zaman Gus Dur, ya itu kesehatan, terkait dengan kesehatan, itu juga diubah. Kemudian terkait dengan ijazah SMA, dari S1 menjadi SMA, itu juga pernah dirubah, kan gitu. Dan yang lebih ingin saya sampaikan juga ke publik, mohon maaf sekali sama kawan-kawan di DPR RI juga, misalnya Undang-Undang MD3, ya, MD3 itu adalah undang-undang yang dimiliki oleh DPR RI yang setiap 5 tahun atau 1 periode juga dirubah sesuai dengan kepentingan DPR. Mohon maaf, ini juga harus saya sampaikan. Nah, hal-hal seperti ini kan memang saya nggak tahu ya apakah ini bisa dibilang logis karena politik itu dinamis atau seperti apa. Tapi menurut saya hal ini terjadi, Mbak. Ketika akan sudah dekat dengan kontestasi politik, pilpres, pasti hal-hal seperti ini sering terjadi. Dan itu bukan baru kali ini, ya kali ini MK yang bikin kegaduhan. Tapi kan sebelum itu juga ada ya undang-undang yang dirubah untuk kepentingan calon yang akan maju sebagai presiden. Itu juga pernah kita alami. Nah, tapi kami dari Nasdem insya Allah siap lahir dan batin untuk melaksanakan kontestasi politik ini dengan riang gembira, dengan keyakinan yang penuh, ya, dengan hati yang bersih bahwa kami berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk tentunya bisa memenangkan kontestasi ini di 2024. Saya kira itu penting untuk kami sampaikan kepada publik. Terkait dengan jamuan yang dilakukan oleh Presiden dengan mengundang 3 calon presiden, kita perlu apresiasi, nggak perlu juga
bicara sinis, nggak perlu juga bicara negatif ya, menduga-duga, abaikan saja. Kita lihat ke depan, kalau memang apa yang dilakukan Presiden itu ternyata hanya sekedar lip service, itu akan kembali lagi nantinya kepada Presiden. Tapi kalau itu memang kemudian rentetannya ke depan bisa dibuktikan bahwa Presiden akan bersikap netral sekalipun ada anaknya di sana sebagai wakil presiden, saya kira itu juga akan kembali terpulang kepada image beliau sebagai presiden yang menurut saya sampai hari ini nih menurut saya adalah salah satu yang terbaik di Republik Indonesia ini. Baik. Saya kira begitu Putri. Baik, nah ini kan kalau kita bisa sebutkan salah satu hal yang menjadi PR begitu Bang Andre adalah kemudian Mas Gibran ini bisa didampingi atau berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto menjadi PR netralitas Pak Jokowi. Mungkinkah kemudian ini terjaga Bang Andre? Ya, dari awal kan Pak Prabowo sudah menyampaikan di sela-sela Rapimnas Partai Gerindra minggu lalu, sesaat sebelum mendaftar hari Senin minggu lalu, beliau sudah menjamin tidak akan memanfaatkan status Mas Gibran sebagai putra dari Presiden Joko Widodo untuk menangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apalagi Pak Prabowo sudah menegaskan berulang-ulang kali sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan, setiap ada acara pribadi di luar kedinasan, beliau selalu memakai fasilitas pribadi dan sarana pribadi. Itulah komitmen Pak Prabowo sejak dulu. Dan apalagi zaman sekarang kan zaman penuh keterbukaan, zaman demokrasi, semua orang akan memelototi hal ini. Tentu akan terlihat apakah terjadi ketidaknetralan atau tidak. Ya, itu akan terlihat secara terang-benderang. Ini zaman digital, zaman era keterbukaan. Tidak ada yang bisa disembunyikan zaman sekarang, Putri. Sehingga dan kami di Pak Prabowo maupun Koalisi Indonesia Maju dari awal sangat yakin Pak Jokowi akan netral. Tidak akan mencampur adukan urusan beliau sebagai Presiden Joko Widodo yang seperti disampaikan Mas Bimo tadi dengan beliau sebagai pribadi yang merupakan orang tuanya Mas Gibran. Apalagi seluruh mata menyorot Pak Jokowi. Saya rasa itu akan menjadi legasinya Pak Jokowi, bagaimana beliau akan mengawal pemilu ini supaya berjalan secara damai, aman, nyaman, dan juga pelaksanaannya akan netral dan jauh dari segala kecurangan yang mungkin saja terjadi, seperti yang ditakutkan oleh Uni Irma saya tadi. Tapi yang jelas, mari kita doakan bersama, karena gini, saya ingin malah usul, pertemuan tadi sangat kondusif dan bagus untuk demokrasi. Kenapa tidak dilakukan misalnya sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, sehingga tensi yang ada, pertarungan yang ada, kompetisi yang ada antar para kandidat ini tetap terjaga dalam koridor kita satu keluarga besar Indonesia. Mudah-mudahan Presiden mendengar ini, pemerintah mendengar ini, bisa menjadikan ajang rutin ya, sekali 2 minggu atau sekali 3 minggu para kandidat capres dan cawapres diajak makan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Supaya apa? Supaya tensi tetap terjaga, suasana sejuk tetap terjaga. Boleh kita berkompetisi secara ketat dan dalam tanda kutip keras, tapi kita satu keluarga besar Indonesia. Contoh saya sama Uni Irma, saya berbeda pilihan, partai maupun calon presiden, tapi Uni Irma tetap uni saya. Mas Bimo, meskipun berbeda partai dan berbeda calon presiden, Mas Bimo tetap masnya Andre Rosiade. Kita saling menghormati, saling menjaga kebersamaan sebagai anak bangsa. Baik, nah kalau mungkin Kang Ujang juga melihat seperti ini, ada 3 baca pres, tantangannya sendiri dari Pak Jokowi untuk bisa kemudian menjaga netralitas pada semuanya, sudah memberdayakan aparat agar kemudian netral, tapi apalagi kemudian PR-nya? Ya pertama gini Mbak Putri, ini diuji ya, ujian bagi Pak Jokowi sikap kenegarawanan, ini penting. Saya selalu mengatakan siapapun ya termasuk presiden khususnya harus punya sikap negarawan itu, artinya apa? Ya saya sih melihat ucapannya gitu ya, termasuk ide dan gagasannya dan perilakunya itu harus mencerminkan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah batasannya di situ. Nah saya sih kalau itu batasannya dilakukan oleh Pak Jokowi ya, misalkan melakukan tindakan tadi aparat harus netral, dan itu kan sudah jalan. Ya. Lalu birokrasi juga harus netral. Yang terkait dengan jabatan yang melekat pada diri presiden, ya itu harus
harus netral semuanya. Oleh karena itu tadi sikap dan jiwa negarawan itu menjadi penting. Dalam konteks tadi Pak Jokowi menjaga legasi ke depan, bahwa nanti akan dicatat dalam sejarah memang Pak Jokowi memang berdiri di tengah sebagai sosok negarawan. Kalau tidak, ya itu akan menjadi catatan buruk bagi Pak Jokowi. Oleh karena itu saya melihat Pak Jokowi paham betul gitu dengan kejiwaan itu, kebatinan itu, bahwa sejatinya ya akan ada langkah-langkah lain mungkin ya untuk meyakinkan publik bahwa sejatinya Pak Jokowi berdiri di tengah tadi. Ya sikap kenegarawan itu menjadi penting bagi siapapun, khususnya bagi Pak Presiden dalam konteks tadi ya banyaknya tuduhan, banyaknya serangan. Kalau ini tidak diantisipasi dengan sikap dan jiwa negarawan tadi, maka sesungguhnya ya akan kembali ke Pak Jokowi dan itu tidak bagus. Baik. Di tengah upaya untuk meninggalkan legasi seperti itu, menunjukkan netralitasnya, apa upaya-upaya seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi selain kemudian mengadakan makan seperti ini, Bang Emrus? Saya pikir sikap politik yang harus ditunjukkan, karena menurut saya bahwa amat sulit Pak Joko Widodo untuk netral pada pemilihan yang akan datang ini, karena salah satu di situ putranya masuk karena memang keputusan MK. Keputusan MK dibuat ya bertentangan dengan sila Pancasila dan kemudian di situ ada omnya. Artinya kalau kita lihat sebagai suatu proses, saya kira amat sulit. Karena bagaimana dia netral anaknya maju, begitu kan? Nah, karena bagaimanapun begitu anaknya maju, saya kira secara simbol nonverbal, diskusi-diskusi di ruang privat di keluarga pasti ada pembicaraan itu. Gitu, tidak akan mungkin seorang anak maju lepas begitu saja. Karena apa? Tindakan komunikasi perilaku sebagai produk sosial, tidak berdiri sendiri, tidak parsial. Oleh karena itu saya melihat bahwa membuat Pak Jokowi dalam konteks itu katakanlah netral amat saya ragukan. Kecuali memang ketika Gibran ingin maju langsung diingatkan, gak usah maju kamu. Nanti dikirain saya tidak netral nanti. Seperti yang dilakukan oleh SBY. SBY pernah mengatakan ketika periode kedua tidak akan maju anak saya atau istri saya. Tetapi ini kan ada semacam suatu karpet merah diberikan. Oleh karena itu saya termasuk yang meragukan bahwa Pak Joko Widodo akan netral pada posisi pemilu yang akan datang. Karena ada putra kandungnya, ada darah dagingnya di situ. Dan kemudian kalau kita lihat ke flashback ke belakang, bukankah sekian menteri mengatakan bahwa jabatan presiden itu 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu, termasuk menteri daripada investasi. Baru kemudian muncul pandangan yang mengatakan bahwa perpanjang masa jabatan. Baru kemudian Mahkamah Konstitusi diputuskan pula lagi dan maju. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini, kalau kita melakukan pendekatan fenomenologi, keterkaitan fakta dengan fakta yang satu dengan yang lain, menurut saya amat sulit Pak Joko Widodo untuk memposisikan benar-benar netral. Baik. Bahkan saya melihat, andaikan pun Gibran nanti menang, begitu ya, orang akan mempersepsikan bahwa wah netralitasnya dipertanyakan karena jejak digital tidak bisa dihilangkan begitu saja. Demikian. Baik Pak Emrus, nanti kita lanjutkan, kita dengarkan juga bagaimana pandangan dari Bang Andre kemudian juga Mas Bimo mengenai apa disampaikan Bang Emrus tadi, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Bimo. Seperti katakan Bang Emrus tadi, walaupun kemudian sudah diadakan makan siang mengundang para 3 baca pres ini, tapi masih juga diragukan sebenarnya nanti realitanya pada saat pemilu berlangsung Pak Jokowi ini kemudian bisa tetap netral. Mas Bimo. Oh ya, saya sebentar Mbak. Jadi saya sering ketemu anak-anak muda termasuk anak saya kan generasi Gen Z. Dia sering sebut si A itu toksin deh gitu. Jadi dia sering menyebut bahwa ada seseorang yang membawa pengaruh buruk pada diri kita, ya. Yang semula orang-orang itu baik, teman-temannya baik, tiba-tiba bersikap buruk, tindakannya buruk, pemikirannya buruk, bahkan moralnya gara-gara bergaul dengan orang yang disebut si toksin itu. Anak-anak muda sekarang begitu. Saya tahu persis bahwa Pak Jokowi pada dasarnya selama saya kenal adalah orang yang baik, bahkan juga presiden yang baik, ya. Dan dalam periode kedua pun baik, ya. Cuma akhir-akhir ini saja saya melihat ada suatu hal yang terkait dengan proses MK kemarin. Saya pun sudah ketemu Mas Wali. Mas Wali ada kecenderungan begini-begini sama Mas Gibran sudah saya sampaikan. Saya hanya khawatir pertemuan tadi adalah itu genuine Pak Jokowi. Dia sangat negarawan, dia cenderung bagaimana membangun position relationship yang teduh, yang harmonis. Itulah Pak Jokowi, dan saya percaya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan akan menempatkan posisi netralitas walaupun putranya Mas Wali Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tetapi kalau Pak Jokowi kena
si toksin tadi, ya, toksin relationship ini, saya khawatir instrumen negara akan bekerja dan tidak netral. Tapi saya juga percaya sama adik saya, Mas Andre, bahwa instrumen sekarang tidak memungkinkan iklim itu tidak demokratis. Alat Gen Z ini bisa memotret siapapun, mau Babinsa, mau Kapolsek, mau lurah sampai dengan bupati akan terpotret. Maka saya percaya Pak Joko Widodo selaku Presiden, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tentu tidak akan mengorbankan resiko nama besarnya beliau, karena saat ini Pak Jokowi mempunyai nilai yang sangat positif dengan kepuasan publik yang tinggi, bahkan tidak hanya nasional tapi level dunia. Dan demokrasi adalah salah satu key indikator seorang pemimpin itu sukses atau tidak selain sukses secara ekonomi. Saya positive thinking bahwa Pak Jokowi akan menempatkan pada posisi netralitas seperti jamuan makan. Baik, ketika kenegarawanan ini diuji Pak Jokowi ini Bang Andre, ada catatan tersendiri juga mengenai hal ini, karena harapannya tadi dari Kang Ujang harusnya Pak Jokowi kemudian bisa dilakukan atau juga bisa menunjukkan kenegarawanannya dalam momen seperti ini Bang Andre. Saya rasa beliau akan meninggalkan catatan legacy terbaik bagi bangsa dan negara. Untuk itu tentu kalau Pak Jokowi punya cita-cita meninggalkan legacy yang terbaik bagi bangsa dan negara, tentu beliau akan berlaku netral, ya. Beliau akan menjaga seluruh aparatnya. Tadi beliau sudah mengumpulkan seluruh kepala daerah. Beliau sudah mengingatkan kepala daerah untuk tidak macam-macam, untuk berjalan netral. Nah, untuk itu tentu Presiden harus memastikan seluruh perangkatnya, para TNI, Polri, dan seluruh instrumen negara termasuk intelijen negara juga jangan sampai aneh-aneh gitu loh, berpihak dengan kandidat tertentu dan juga partai tertentu. Nah, itu Presiden juga harus melihat seluruh instrumen negara yang ada, bukan hanya yang terlihat, yang tidak terlihat seperti intelijen negara pun harus dilihat oleh Presiden Jokowi dan dipastikan oleh Presiden Jokowi untuk betul-betul netral. Itu pertama. Yang kedua, pertemuan ini baik dan diapresiasi oleh seluruh pihak. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan ini dengar Presiden, kita rutinkan saja sekali 2 minggu, sekali 3 minggu pertemuan ini. Supaya apa? Supaya tetap menjaga tensinya terjaga. Dengan pertemuan Presiden dan 3 kandidat capres yang ada ini menunjukkan kebersamaan. Sehingga yang di bawah akar rumput pun juga akan menjadi sejuk. Pemilu kita tidak lagi ada polarisasi, harapannya seperti itu. Saya rasa usulan saya disetujui oleh Mas Bimo, pimpinan saya di Komisi 6, dan juga Uni Irma, partner dan mitra saya di BWRT DPR RI. Saya rasa disetujui itu. Kita rutinkan saja sekali 2 minggu, sekali 3 minggu. Yang penting Presiden Jokowi dan 3 capres bertemu dan memberikan kepada rakyat bahwa kita semua rukun-rukun saja, sehingga akar rumput tidak gampang dipecah belah, tidak gampang menerima hoax, menerima fitnah yang mungkin saja bisa saja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin pemilu kita ini berjalan secara sejuk, aman dan riang gembira. Begitu usulan saya begitu. Ya, Mbak Irma, ada usulan dari Bang Andre, tapi kemudian andai kata itu memang dirutinkan. Apa yang harus dilakukan juga dalam pertemuan seperti itu supaya tidak hanya sekedar jadi basa-basi ataupun juga seremonial, Mbak Irma, tapi betul-betul bisa menjadi salah satu alat untuk menjaga netralitas, Mbak Irma? Ya, seperti yang Andre sampaikan tadi, tentu Presiden minimal dalam waktu 2 bulan ke depan ada beberapa kali lagi untuk bisa minum kopi bareng, ya, kopi morning dengan 3 calon presiden ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi Kang Ujang Komarudin, ya, sebagai pengamat mestinya memang harus seperti itu, memberikan pencerahan, pengamatan yang tidak malah membuat gaduh, gitu ya. Jangan kemudian malah pengamat tapi malah berpihak, kemudian bicara malah membuat orang makin menjadi tidak yakin bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik, dengan harmonis. Ya jangan gitu juga Bang Emrus. Nah, saya ingatkan juga dengan Bang Emrus supaya Bang Emrus sebagai pengamat ya berilah ya hasil pengamatan yang lebih bagus, lebih sejuk
ya, jangan terlalu berpihak kepada salah satu calon presiden gitu. Saya sendiri, kami dari Partai Nasdem selalu berpositif thinking terhadap semua yang dilakukan oleh kawan-kawan. Karena apa? Karena kami yakin bahwa pemilu yang akan datang dengan segala kemampuan kami berkonsolidasi 3 partai politik bisa memenangkan kontes. Sepertinya ada hambatan, ada gangguan komunikasi kami dengan Mbak Irma, tapi mungkin juga Mbak Emrus akan memberikan kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan. Baik, saya kira terima kasih Bu Irma atas kritiknya. Saya kira saling mengkritik, besi sama besi ketemu saling gesek, jadi saling menajamkan. Jadi Bu Irma kita kritik, Bu Irma kritik kita sebagai pengamat, sehingga kita saling menajamkan. Yang pasti bahwa ketika kita berpendapat dijamin oleh undang-undang, katakanlah berpihak ke kiri atau ke kanan, itu adalah otonomi daripada orang yang mempunyai pendapat gitu ya. Dan itu adalah persepsi yang dibangun oleh Bu Irma. Nah, namun demikian saya sedikit menanggapi bahwa bagaimana menjaga netralitas Presiden Joko Widodo, ada 2 catatan yang saya tawarkan, bahwa tidak melakukan keputusan kebijakan mengganti pemimpin atau katakanlah kepala jabatan, pejabat atau Kapolda selama sampai Februari pemilu. Karena tinggal 3 bulan lagi kok, nggak lama. Ditahan saja. Baru yang kedua, saran saya, walaupun itu memang adalah hak eksekutif, katakanlah memberikan bantuan beras dan lain-lain, alangkah baiknya bantuan itu dibicarakan dengan 3 kandidat. Jadi misalnya bantuan katakanlah ke Jawa Tengah atau ke daerah, panggillah 3 kandidat, mau kemana kita buat. Jadi ada semacam kekeluargaan yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta misalnya katakanlah karena itu diskresi dari menteri dan lain-lain, lalu dibuat bantuan karena di sana ada suatu tujuan politik. Saya kira tidak ada masalah kalau itu kita lakukan. Saya kira ketika 2 hal itu dilakukan sehingga benar-benar bahwa Pak Joko Widodo menunjukkan netralitasnya kepada ketiga kekuatan ini. Demikian. Baik, terakhir juga mungkin Kang Ujang, ini bagaimana kemudian pesan-pesannya kepada pihak pemimpin ataupun juga Presiden Jokowi untuk bisa menjaga netralitasnya? Ya, ini pertaruhan menjaga demokrasi. Jadi kualitas demokrasi itu bisa dilihat dari kualitas pemilu. Nah, kualitas pemilu ini harus kita jaga bersama, terutama oleh Presiden yang memang diberi mandat ya untuk menjalankan katakanlah pesta demokrasi secara aman, damai, tertib, tentu dengan netralitas yang katakanlah tidak memihak kepada siapapun. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, ini momentum terbaik ya. Pak Jokowi momentumnya ingin meninggalkan legasi yang baik. Semua politisi juga sama, saya juga sebagai pengamat, sebagai dosen ingin juga memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa ini. Oleh karena itu ya mari kita bersama-sama ke depan bahwa kita bersepakat dari hari ini gitu bahwa Pak Jokowi harus netral. Kita semua juga berdiri untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Saya yakin bisa. Ini kita membangun demokrasi yang sehat, pemilu yang bermartabat sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin betul-betul yang berkualitas. Jadi kalau demokrasinya berkualitas, pemilunya berkualitas, maka akan menghasilkan tadi capres-cawapres yang berkualitas. Nah, inti daripada pembangunan Indonesia kan di situ, menghasilkan pemilu ini dengan jumlah biaya yang tinggi itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, Mbak Putri. Baik, sepertinya Mbak Irma juga kita sudah terhubung. Tadi kan sempat terhenti di tengah Mbak Irma. Mungkin ada yang tersisa ingin disampaikan lagi Mbak Irma? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita bersama-sama ya tokoh-tokoh politik, pengamat ya bisa memberikan kesejukan ya, bisa memberikan pencerahan yang konstruktif gitu ya. Kalau kita selalu dengan negative thinking ya, selalu dengan saya tidak percaya, saya begini, saya begitu, ini malah akan menimbulkan kegaduhan menurut saya. Untuk itu, mari Andre, Mas Bimo, saya yakin, kita semua yakin bahwa Indonesia ini ke depan akan baik-baik saja. Insya Allah kita semua akan mengawal proses kontestasi politik ini agar menjadi kontestasi politik yang clear. Ya, kita semua bisa mengawal, masing-masing partai bisa mengawal, masing-masing dari semua tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini bisa mengawal agar pemilu ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada kecurangan. Saya kira itu yang penting kita sampaikan kepada publik agar publik juga tercerahkan, gitu ya. Jangan kemudian kita memberikan hal-hal negatif yang kemudian malah masyarakat menjadi menjadi makin tidak percaya ya dengan bangsanya sendiri, dengan pemerintahnya sendiri. Itu juga akan menjadi tidak baik untuk kita.
Baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Putri. Terima kasih. Baik, terakhir juga mungkin Bang Andre dan Mas Bimo, bagaimana harapan tadi disampaikan oleh Mbak Irma supaya kita masing-masing, Bang Andre, kemudian juga Mas Bimo, mengawal partainya masing-masing, koalisi masing-masing untuk juga bisa mengajak semuanya agar pemilu ini bisa adem ayem begitu. Silakan, Bang Andre. Ya, Putri, dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami, ya, seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau untuk bicara hal yang positif saja tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami dilarang oleh Pak Prabowo, ya, untuk bicara negatif atau menjelekkan kandidat-kandidat lain. Inilah jadi pegangan kami. Fokus kami hanya dua, bagaimana bicara yang positif tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kedua, bagaimana mensosialisasikan program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya, tanpa perlu mengomentari kandidat lain, memberikan negatif campaign atau menyebar hoax, bahkan menjelek-jelekkan kandidat lain. Itu pesan Pak Prabowo. Bahkan beliau menyampaikan, kalau kalian tidak bisa ikut, silakan keluar dari barisan beliau, karena beliau ingin sekali lagi pemilu 2024 pemilu yang riang dan gembira, karena kita semua keluarga besar Indonesia. Siapapun presiden terpilih adalah Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Itu pesan Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau. Baik, terakhir begitu, juga Putri. Baik, Bang Andre. Bang, terakhir Mas Bimo, silakan Mas Bimo, penutup juga Mas Bimo. Ya, calon presiden Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai track record dan komitmen untuk Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih mengedepankan pada aspek penegakan hukum, khususnya adalah masalah yang terkait dengan masalah korupsi yang sangat brutal dan berdampak pada kemiskinan dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk itu, dalam hal kaitan Pilpres tahun 2024, kami percaya tontonan hari ini yang disuguhkan oleh Pak Presiden Jokowi adalah sesuatu model bagaimana demokrasi Pancasila, apapun di tengah perbedaan, kita tetap bisa membangun silaturahmi dengan prinsip gotong royong. Kami percaya walaupun restu dari Pak Jokowi kepada Mas Wali Kota Gibran itu telah diberikan, kami melihat itu adalah satu hal yang wajar sebagai bapak kepada putranya Mas Wali Kota Gibran. Tetapi sebagai kepala negara beliau sudah menyatakan sendiri bahwa Pak Jokowi akan netral. Apa artinya kalau Pak Jokowi menyampaikan netral, seluruh instrumen negara akan berdiri di kaki yang sama, menjaga jarak yang sama, tidak ada anak tiri atau anak yang lebih dekat. Ya. Artinya bahwa Pilpres kali ini akan menjadi hajatan publik, bukan hajatannya pemerintahan atau hajatan domestik. Saya percaya itu karena Pak Jokowi tentu akan meninggalkan legasi tadi sebagai Pak Jokowi yang baik secara pribadi maupun sebagai kepala negara yang baik, dan Pak Jokowi juga akan menempatkan posisi netral karena Pak Jokowi tahu bahwa rakyat sekarang sudah cerdas bagaimana sosok yang memang itu bisa memimpin dan meneruskan 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ke depan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih cepat. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Bimo, Bang Andre juga terima kasih, Mbak Irma juga terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kang Ujang juga terima kasih, Bang Emrus terima kasih. Dan pemirsa, kami masih punya kabar-kabar menarik lainnya tentunya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.